Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Adigata. Di kali ini saya akan menjelaskan sebuah pembahasan, yang mana dalam pembahasan ini dalam rangka untuk menuai tugas perkuliah, karena memang saya ini masih mahasiswa aktif di Universitas Kyai Hasbullah Jombang. Maka kali ini konten saya kali ini merupakan konten sebuah pembahasan dalam penjelasan sejarah singkat bahasa Indonesia. Sahabat-sahabatku, saya akan membacakan sejarah singkat bahasa Indonesia. Saya temukan dari beberapa sumber. Mulanya bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi di lingkungan administrasi di masa pemerintahan kolonial Belanda. Penyebaran bangsa ini pun cukup gencar dilakukan melalui taman bacaan yang berisi novel, buku panutan, dan lain sebagainya pada awal abad ke-20. Bahasa Indonesia baru diakui saat Deklarasi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejumlah tokoh penting berkontribusi terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Baru saja sastrawan Sultan Takdir alias Ali Syakbana, Armijin Pani, dan Amir Hamzah. Pada 1938, Kongres Bahasa Indonesia digelar di Solo. Dan salah satu hasil yang ditetapkan di sana adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam badan perwakilan. Bahasa Indonesia dianggap lebih longgar di masa penduduk Jepang, meski hanya bisa dipakai di lingkungan administrasi, pemerintah, dan pengantar di sekolah. Bahasa Indonesia akhirnya menjadi bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal yang mana bahasa Indonesia itu diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bab pasal 36. Sekarang yaitu penjelasan tentang fungsi kedudukan bahasa Indonesia dari segi bahasa nasional. Yang mana yang pertama itu bahasa Indonesia sebagai lambang, ini kedudukannya. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional memiliki nilai budaya luhur Indonesia sosial. Nilai-nilai ini juga pula yang dijadikan cermin bangsa, sehingga semestinya warga negara Indonesia bersedia menjunjung tinggi dan mempertahankannya. Dalam hal ini, pemakaian bahasa Indonesia yang berbagai lingkungan dan keinginan mempelajarinya menjadi langkah-langkah yang dilakukan, yang mana ini merupakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Menggunakan bahasa Indonesia baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dapat dijadikan sebagai identitas, terutama saat Anda sedang berada di negara lain. Selain itu, pemakaian bahasa Indonesia yang tepat secara tak langsung akan memperlihatkan watak dan karakter dan kepribadian warga negara Indonesia di tempat bangsa manapun. Ya, kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa persatuan, yang mana sejarah bahasa Indonesia memang cukup panjang. Dalam salah satu fase, bahasa ini digunakan sebagai pemersatu bangsa. Bahkan fungsi ini masih dijelaskan, masih dijalankan sampai sekarang, mengingat
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang multikultural. Mempelajari atau mengajarkan bahasa Indonesia akan menghapus jarak manapun, kesenjangan antara suku manapun setara sosial di Indonesia. Dan itu merupakan menandakan bahwasannya bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu, karena setiap penduduk manapun dari wilayah manapun, karena mempunyai satu bahasa yang sama, satu yang ibu, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang keempat, bahasa Indonesia itu sebagai alat penghubung antar budaya, yang mana kita ketahui bahwasannya di Indonesia itu banyak beragam budaya, banyak berbagai ras. Namun di situ yang akan menjadi pemersatu, yang akan menjadi alat penghubung, yang mana dari sekian banyak perbedaan di situ, maka jalan yang real, jalan yang bisa menghubungkan antara beberapa pihak yang tidak sama, maka di situ ada yang namanya bahasa Indonesia, bahasa ibu, bahasa yang digunakan dari setiap warga negara Indonesia. Dan bahasa itulah yang akan menjadi penghubung dari setiap bangsa, dari setiap wilayah, dan dari setiap kabilah ataupun kelompok yang berbeda yang ada di negara Indonesia. Yang terakhir, penjelasan yang terakhir dari berbicara tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, ada beberapa fungsi. Yang saya sebutkan ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat interaksi interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga yang kedua, menciptakan karya-karya sastra yang berkualitas, membantu mempelajari bahasa-bahasa kuno, media untuk menyampaikan perasaan dan berekspresi. Dan yang terakhir, fungsi yaitu adalah sebagai alat adaptasi dan kontrol sosial. Sahabat-sahabat, yang terakhir yaitu tentang penjelasan ragam bahasa yang ada di Indonesia. Yang mana yang kita ketahui bahwasanya Indonesia itu mempunyai banyak ragam. Namun apa sih ragam itu? Apa sih pengertian dari ragam itu? Yang mana pengertian dalam ragam bahasa ini merupakan salah satu bentuk bahasa yang bervariasi. Namun bervariasinya tersebut tergantung pada konteks penggunaan atau yang disebut dengan topik pembahasan, topik yang dibahas, medium bahasa, dan hubungan antara penutur. Yang mana di sini juga mempunyai jenis-jenisnya, jenis-jenis ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara. Dalam bahasa ini, dalam keanekaragaman terdiri dari bahasa daerah. Keragaman tersebut terdiri dari bahasa daerah, ataupun bisa disebut dengan dialek, bahasa pendidikan, bahasa non formal dan formal. Di antaranya ialah sebagai berikut. A. Bahasa daerah. Bahasa Indonesia yang digunakan di wilayah tersebut biasanya dikenakan tangan lingkungan setempat. Misalnya, berbicara bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang-orang di Jawa berbeda dari berbicara bahasa Indonesia yang digunakan dengan adanya satu orang-orang wilayah Sumatera. Maksudnya, suara yang dikeluarkan oleh orang-orang misalnya Madura ketika ngomong bahasa Indonesia, berbicara bahasa Indonesia, dan perbandingan antara orang-orang Sumatera ketika ngomong ataupun berbicara bahasa Indonesia, maka di situ akan memiliki suatu perbedaan yang tidak sama dalam segi konteks apapun yang dibicarakan.
Yang kedua, bahasa formal dan non formal. Bahasa formal ini sering digunakan pada suatu acara formal seperti upacara, inisiasi, seminar dan pertemuan. Sementara bahasa non formal sering digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Di luar acara formal, misalnya ketika berbicara dengan sahabat, berbicara dengan teman dan keluarga dan sebagainya. Dan yang terakhir, bahasa pendidik, yaitu yang mana bahasa pendidik ini bahasa yang pernah digunakan dengan orang-orang yang berpendidikan jelas, berbeda dari orang-orang yang tidak berpendidikan. Itu bisa dibandingkan dengan pengucapan kata-katanya. Setiap orang yang berpendidikan yang sering menggunakan kata-kata mengunci, mencuci televisi dan video, tidak seperti orang yang tidak melalui orang yang tidak mempunyai pendidikan. Kata-kata nyuci, video, nyuci dan TV dibacakan. Orang yang perbedaan antara orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, maka bisa dibedakan dengan cara ngomongnya. Seperti misalnya, contoh ini ya, orang yang berpendidikan misalnya ngomong TV, maka orang yang tidak berpendidikan bicaranya TV. Orang berpendidikan bilang video, maka orang yang tidak berpendidikan bilangnya video. Mungkin cuma ini para sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Adigapa semuanya, penjelasan ataupun konten kali ini. Apabila ada tuturan kata yang kurang baik, bahasa yang tidak enak, sahabat Adigapa minta maaf yang tiada batasnya. Selamat siang, selamat mengerjakan tugas, dan juga selamat mengamalkan seluruh amal-amalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.